Oke, baik. Selamat siang Sobat Azana semua. Balik lagi di Ruang Inspirasi Podcast Azana Asia Hotel Cilacap. Yang kali ini kita mengundang tamu spesial dari bidang pendidikan juga, dari salah satu SMK negeri yang ada di Cilacap, yaitu SMK Negeri 1 Cilacap. Nah, sekarang kita spesial nih mengundang Bu Eli dan juga Mas Noel ya? Iya, Mas Noel. Mas Noel dari jurusan DKV, Desain Komunikasi Visual ya. Ini kebetulan Bu Eli dari kepala jurusannya sendiri. Ya. Iya. Oke, gimana kabar Bu Eli? Sehat? Alhamdulillah sehat, baik Mas. Dengan Mas Noel sendiri gimana kabarnya? Sangat baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Berarti berdua sehat ya Ibu dan Alhamdulillah sehat. Mas Noel ya gitu. Iya. Ngomong-ngomong nih Bu, Bu Eli memang ini kan kepala jurusan dari DKV nih. Apakah memang sudah lama menggeluti dunia tentang multimedia atau tentang DKV dari Ibu sendiri? Iya. Saya mulai mengajar di SMK 1 ya, khususnya terjun di pembelajaran multimedia itu dari 2010 gitu Dari ya. 2010. Nggih, sampai dengan 2022 ini ya sudah banyak yang saya ketahui gitu ya, tapi masih tetap harus terus belajar gitu ya, karena memang yang namanya dunia multimedia kan bergerak terus ya, Iya. dinamis, kemudian meningkat terus, jadi kita harus bisa menyesuaikan juga seperti itu Mas. Iya sih, Iya. betul. Karena memang multimedia ini kan semakin hari semakin berkembang juga, Oke. semakin banyak dibutuhkan. Betul. Dan hampir semua perusahaan sekarang membutuhkan orang-orang yang bisa DKV ini. Oke, Gitu. iya. Termasuk dari hotel juga kita selain marketing konvensional, sekarang kita juga beralih ke digital marketing, which Oh, is iya. kita butuh tenaga-tenaga dari DKV juga. Oke. Dan ngomong-ngomong tentang jurusan DKV nih yang ada di SMK Negeri 1, ada berapa kelas Ibu kalau satu angkatan itu dari Kalau- jurusan? Kalau setiap angkatan atau setiap tahun ya, kita menerima 2 kelas atau 2 rombongan belajar atau 2 rombel gitu ya. Terus jadi kalau total dari kelas 10, 11 dan 12 itu ada 6 kelas. Ada 6 kelas. Iya. Berarti lumayan ya Bu ya. Iya. Satu kelasnya 36 siswa. 36 siswa. Iya. Kemudian kalau dari apa namanya? Ini kan saya dengar-dengar jurusan DKV ini kan baru ya Bu. Iya. Namanya Iya. Desain Komunikasi Visual itu Iya. baru. Cuma memang di SMK Negeri 1 sebelumnya ada jurusan multimedia. Iya. Iya, dan berganti nama menjadi DKV. Iya. Ini kenapa kok ganti nama? Apakah memang peraturan di administrasinya atau bagaimana? Ya, sebenarnya kenapa multimedia berubah menjadi DKV itu karena sebenarnya multimedia itu jurusan yang sangat luas Mas, Terlalu luas ya Bu? sangat luas, terlalu luas bahkan. Jadi mungkin dari pemerintah sendiri akhirnya merumuskan bahwa ini multimedia harus dipecah menjadi beberapa jurusan gitu ya, sehingga nanti lebih fokus gitu, lebih fokus ke bidang-bidangnya gitu. Dan kebetulan untuk multimedia setelah berubah itu menjadi terpecah menjadi 3 jurusan ya. Jurusan yang pertama itu DKV atau Desain Komunikasi Visual, kemudian yang kedua animasi, dan yang ketiga itu broadcast dan perfilman. Nah pada saat menentukan itu kami juga mempertimbangkan banyak hal yang kami pertimbangkan, yaitu salah satunya adalah prospek kerjanya, ya. kemudian di kota kita itu sebenarnya yang paling yang paling bagus itu progres yang mana nih dari ketiga jurusan itu. Akhirnya kita menentukan jurusan DKV karena kami rasa peluang kerjanya juga bagus di sini, kemudian perkembangannya juga cukup meningkat gitu menurut kami. Jadi dari analisa kami seperti itu Mas. Itu ya Oke. memang dari analisa jurusan mana yang lebih tepat dari ketiga pilihan jurusan Iya, betul. multimedia yang dirasa adalah DKV. Iya. Nah,
tadi kan Ibu menyinggung tentang penyerapan tenaga kerja lulusan DKV. Nah sejauh ini saya lihat di SMK 1 kan mereka punya, atau dari SMK 1 punya BKK ya Bu ya? Iya Punya BKK, pusat kerja khusus untuk alumni-alumni gitu. Nah apakah perusahaan-perusahaan ini ada yang memang khusus untuk mencari orang-orang yang dari DKV ini? Oh, kalau dari BKK itu sendiri mereka lebih ke memasarkan seluruh jurusan, Mas. Seluruh jurusan. Iya, jadi bukan hanya DKV saja atau multimedia ya sebelumnya, karena DKV kan mungkin belum ada yang lulus ya. Tapi paling tidak multimedia itu lebih condong ke DKV, sehingga secara ilmu pun nggak jauh beda nanti ketika multimedia itu berubah jadi DKV. Dan selama ini ya kita setelah tahu kayak penelusuran alumninya itu ternyata ya tidak banyak yang menganggur juga sih sebenarnya. Cuman yang masuk dalam BKK itu mereka banyak yang menggunakan fasilitas yang disediakan BKK. Jadi mereka mencari kerjanya melalui BKK juga banyak dari jurusan atau lulusan kami. Jadi untuk fokusnya bukan hanya multimedia atau DKV, tapi juga seluruh jurusan. Semua dibantu oleh BKK. Kayak begitu. Sebentar kita ke Mas Noel ya, Mas. Iya. Mas Noel nih kelas berapa, Mas? Saya kelas 10 dari jurusan DKV 1 alias Desain Komunikasi Visual. Dari baru kelas 10 ya? Iya, baru kelas. Jadi angkatan pertama ya, Bu ya? Iya. Angkatan pertama ini Mas betul. Noel. Mas Noel, boleh diceritakan dulu kenapa bisa atau memilih untuk jurusan DKV untuk di sekolah lanjutan atasnya? Kenapa saya masuk ke desain komunikasi visual itu karena itu benar-benar passion saya, passion saya, karena skill saya itu masuk ke bidang multimedia. Dulu namanya itu kan multimedia kan, sekarang menjadi desain komunikasi visual. Nah, semenjak saya masuk desain komunikasi visual dan semenjak namanya diganti, itu peluang saya jadi besar. Karena desain komunikasi visual itu sudah keluar dari lingkup dasar-dasar yang dilakukan kegiatan multimedia. Jadi desain komunikasi visual tuh lingkupnya tuh lebih lebar. Jadi itu kita nggak hanya belajar dasar-dasar dari multimedia, seperti kata-katanya multimedia, jadi multi gitu. Tapi kita sudah pindah ke multimedia lebih lebar desain komunikasinya. Jadi kita nggak hanya belajar depan layar komputer, jadi kita belajar pengalaman di luar komputer gitu, di luar ruangan, misalnya seperti content creator, menggambar, terus selain hal itulah desain komunikasi intinya tuh emang luas. Jadi dan karena emang passion saya seperti menggambar, emang saya itu skillnya menggambar, dan saya itu lebih suka mengobrol. Seperti podcast yang seperti ini, saya emang sering ngobrol, sering membagi ilmu ke orang juga. Kenapa saya masuk ke desain komunikasi visual juga? Jadi yang saya katakan itu tidak hanya omong kosong saja, tapi semoga dari kata-kata saya juga memberikan ilmu-ilmu orang yang menonton ini dan dapat diedukatifkan gitu. Dan itu dari saya mengapa masuk ke desain komunikasi visual. Luar biasa sekali nih, baru kelas 10 tapi jawabannya sangat bijaksana loh. Kayak wow gitu kan. Dan saya juga kadang kan ada anak yang nggak tahu dia pilih jurusan apa, termasuk ada dari pilihan orang tuanya dan lain sebagainya. Ada yang dipaksa juga di jurusan tersebut gitu kan. Tapi memang Mas Noel sendiri atas keinginan sendiri. Itu emang benar-benar dari atas keinginan sendiri, dan emang dari keturunan ayah saya yang suka menggambar abstrak, dan keturunannya emang saya gitu. Jadi skillnya dari keturunan dari keluarga saya gitu, bukan paksaan dari orang tua juga. Tapi ini dari keinginan diri sendiri. Orang-orang yang salah jurusan, saya doakan emang semoga
bisa dapat mengadaptasi gitu. Karena DKV itu sangat menyenangkan gitu. Peluangnya itu sangat besar. Ya kalau masalah dibandingkan itu menurut orang-orang saja gitu. Tapi maupun salah jurusan tetap itu tidak sia-sia. Maupun itu paksaan atau tidak atau salah jurusan saja, semoga ya orang-orang yang salah jurusan itu bisa beradaptasi. Ya sesuai yang saya katakan sebelumnya tuh, DKV itu peluangnya emang besar. Kalian bisa jadi freelancer, freelancer tuh contohnya tuh seperti kalian bisa jadi wirausaha, misal kayak bikin syuting gitu, bikin drama, panggilan dari orang, klien gitulah, kita dapat klien dari orang gitu. Nah, itulah DKV, seperti itulah. Dan itu alasan saya itu dari keinginan dari saya sendiri juga, itu bukan paksaan dari orang tua maupun paksaan paksaan orang tua gitu, dari orang tua nggak apa-apa menurut saya. Itu emang ya cobalah belajar kita pahami aja lah. Orang tua itu emang nggak selalu benar, nggak selalu salah juga gitu. Tapi dari orang tua juga kita harus tidak boleh durhaka aja gitu. Kita harus patuhi orang tua. Tapi satu hal yang pasti, orang tua tuh pasti menginginkan yang terbaik buat anaknya. Iya, pasti. Apapun yang orang tua pilihkan buat kita, kita yakin bahwa orang tua sudah memikirkan dengan matang-matang anaknya mau dibawa kemana, pasti yang terbaik. Betul, Mas. Oke, baik. Sekarang saya mau nanya lagi ke Bu Eli ya, Bu. Ini kalau menurut Bu Eli, untuk kedepannya nih Bu, ini kan pasti dengan adanya jurusan DKV kan ada harapan juga ya Bu ya, dan juga strategi bagaimana lulusan DKV bisa banyak diterima di dunia industri, termasuk kita berbicara tentang kurikulum juga. Nah, kurikulum yang diadopsi dari atau yang diterapkan dari SMK Negeri 1 Cilacap untuk jurusan DKV ini dari Bu Eli sendiri, memang apakah disesuaikan dengan kebutuhan industri mengenai hal-hal apa saja yang dibutuhkan di industri lalu dipelajari di sekolah, atau memang sudah ada ininya Bu, kurikulum dari Kementerian Pendidikannya gitu? Iya. Untuk kelas DKV ya khususnya itu sekarang kita menerapkan kurikulum Merdeka, Mas. Jadi kurikulumnya kita menyesuaikan bagaimana tingkat kemampuan anak dalam mengikuti pembelajaran ya, tapi kita juga perlu memberikan ini loh jalurnya seperti ini, maksudnya apa saja sih hal-hal yang perlu kita pelajari di dunia industri nantinya, yaitu yang bergerak dalam bidang DKV itu sendiri gitu ya. Jadi yang ini memang kita masih masih belajar ya, dalam taraf belajar, karena memang kurikulum baru diterapkan di tahun ajaran yang baru ini. Jadi kalau untuk mengikuti apa yang ada di industri, tentunya Mas, itu tentunya seperti itu arahnya. Cuman nanti kita akan fokus atau mungkin lebih ke produktif atau kejuruannya itu di kelas 11. Kelas 11. Betul. Jadi sekarang kita untuk sementara yang kelas 10 DKV masih mempelajari tentang dasar-dasar kejuruan. Kalau mengenai praktiknya sebenarnya sudah kita mulai kenalkan juga sih, walaupun dalam kurikulum itu sebenarnya kita hanya pengenalan kejuruannya itu dasar-dasarnya saja, tapi kita sudah mulai mengenalkan ini loh prakteknya seperti ini gitu ya. Kalau anak mau lebih maju silakan, boleh untuk mencobanya seperti itu Mas, lebih tepatnya kalau untuk kurikulum kami menggunakan kurikulum Merdeka Belajar gitu ya. Kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka. Mas. Kurikulum Merdeka ya, aja ya, yang memang sudah digembar-gemborkan selama betul, ini ya Bu ya. Iya betul. Terutama untuk yang kemarin kita sudah kegiatan melakukan ya kita sudah mengadakan puncak ya, puncak dari kegiatan P5 yang sudah dilaksanakan, yaitu kegiatan project penguatan project pelajar Pancasila gitu. Jadi ada
bentuknya yaitu kita sudah mengadakan semacam kayak pameran dan gelar produk, Mas. Oh, sudah ada kemarin kegiatan. pada tanggal 10 November bertepatan dengan hari pahlawan gitu. Jadi kita sudah mengadakan Kayak pameran ya. Jadi pentas juga, gelar produk juga gitu. Dari pagi sampai sore gitu. Mas. Kalau ini Bu, apa namanya? Hubungan industrial nih. Kita tahu kalau SMK itu kan calon lulusannya kan memang diarahkan untuk langsung terjun ke dunia industri ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan banyak juga yang melanjutkan studi lebih lanjut untuk D3 atau S1 dan sebagainya. Nah, untuk yang hubungan industrial ini dari jurusan DKV, apakah sudah ada rencana untuk bermitra dengan industri mana gitu untuk calon-calon lulusannya agar bisa diserap gitu? Kalau untuk itu lebih ke sebenarnya kita kerjasama sudah banyak ya, maksudnya kita sudah mencoba untuk menyalurkan gitu ya. Tetapi kalau lebih fokus ke penyaluran seperti itu memang kita menggandeng BKK, Mas. Oh iya. Iya. Dan kebetulan untuk kalau kita di sini di Cilacap sendiri sudah banyak anak-anak kita yang terserap di dunia industri, seperti contohnya di percakapan gitu ya. Kemudian ada juga yang membuka usaha foto studio. Itu yang jurusan multimedia ya, Bu? Ya. Terus mereka ada juga yang membuka, ada juga yang bekerja di salah satu foto studio besar di Cilacap sini gitu ya. Rata-rata menggunakan tenaga kami seperti itu. Jadi ada juga yang mungkin meneruskan ya, setelah meneruskan sesuai dengan bidang yang melanjutkan multimedia ya, waktu dulu itu mereka membuka usaha seperti broadcasting juga gitu. Jadi digital broadcasting sekarang kan lagi naik daun nih, Mas. Nah, jadi alhamdulillah mereka juga lumayan jobnya begitu, Mas. Jadi tapi mereka tetap saling memberikan informasi sehingga kita juga bisa mengetahui gitu ya perkembangannya seperti apa. Emang tanpa dipungkiri hampir semua perusahaan tuh pasti berlomba-lomba untuk mempromosikan apa yang dijual perusahaan itu melalui media digital ya. Dan media digital itu juga berkaitan dengan jurusan DKV, baik secara audio visualnya, maksudnya namanya desainnya, maupun dari videografi juga kan dari jurusan DKV juga gitu. Sekarang hotel aja misalkan ya Bu ya, hotel untuk hotel yang zaman sekarang itu untuk promosi nggak hanya offline. Biasanya kalau dulu kan marketingnya ya sampai sekarang juga untuk marketingnya pasti untuk berkunjung visit ke kantor-kantor untuk menawarkan produk hotel. Tapi zaman sekarang sudah ada digital marketing, sosial media dan YouTube dan sebagainya, website. Ini sudah sangat luas sekali promosi di dunia digital, dan bahkan sekarang orang nyari informasi itu awalnya pasti dia lihat Google-nya dulu. Google rating. Orang lihat Google rating sudah ini oke nih, banyak yang review gitu kan. Kayaknya ini rekomendasi banget nih buat stay di sini gitu kan. Nah, dari situ kan kita kelihatan bahwa memang digital media tuh sangat berpengaruh. Dan dunia digital media ini sangat banyak membutuhkan orang-orang di kafe ini untuk mengurus gitu ya Bu ya. Dan untuk membuat konten yang menaikkan engagement dan lain sebagainya. Dan itu memang penting ya Bu ya untuk jurusan ini. Prospek kedepannya sangat oke menurut kita juga. Iya. Nah, kalau dari SMK 1 sendiri, dari Ibu, harapan kedepannya Bu untuk jurusan ini, baik dari SMK 1-nya atau dari jurusan seluruh sekolah yang mempunyai jurusan ini, gimana Bu harapan kedepannya? Ya, kalau dari kami ya, mungkin saya mewakili seluruh jurusan ya. Ini harapan kami anak-anak, khususnya alumni loh ya, nanti setelah jadi alumni SMK 1 itu mereka bisa bekerja, bisa memberikan sumbangsih
pada masyarakat terutama ya, perusahaan-perusahaan yang membutuhkan, ataupun mungkin lebih ke sekarang kami yang sedang kami galakan adalah, yang sedang kami tingkatkan adalah wirausaha Mas. Jadi mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri gitu ya. Makanya itu yang sedang kami gaungkan mengikuti kegiatan pemerintah juga gitu ya. Jadi kita berharap mereka juga semua bisa terserap maupun bisa menyerap tenaga kerja. Betul. Itu harapan kami. Jadi menciptakan lapangan pekerjaan juga. Jadi membentuk anak menjadi seorang wirausahawan ya. Jadi nggak hanya untuk menjadi seorang karyawan, tapi kalau bisa malah merekrut karyawan. Betul, iya. Gitu. Jadi menciptakan peluang usaha atau menciptakan lapangan Pekerjaan. itu yang sedang kami berikan ke anak-anak, mindset bahwa kita jangan ingin bekerja ke orang lain, tapi kita menciptakan pekerjaan sendiri sehingga nanti orang lain bisa bergabung dengan kita. Iya. Gitu. Kalau dari Mas Noel sendiri, harapannya nih ke depan setelah lulus dari sekolah SMK 1, gimana nih dari Mas Noel sendiri? Kalau saya jelas freelancer, walaupun terdengar biasa saja terdengar, tapi freelancer udah mencakup semua kegiatan dari multimedia gitu, dari bidang perfilman, dari bidang konten, ya intinya dari semua bidang multimedia itu. Dan terdengar kalau semua anak belum mengerti artinya passion. Jadi semoga passion itu adalah sebuah dari kebiasaan kita gitu, kebiasaan kita yang bisa membuahkan hasil yang baik, itu yang hasil yang positif gitu. Misalnya saya bagus di bidang gambar, oke, kamu fokus ke bidang gambarnya itu. Nah, misalnya orang itu setelah lulus mempunyai skill gambar, nah kembangkan bidang itu gitu. Sesuai kayak kata saya sebagai freelancer gitu, dan saya harus mengeksplor, belajar lagi, mungkin langsung lanjut kuliah. Kalau nggak terima di kuliah, mungkin kerja saja gitu, kerja untuk mengumpulkan uang buat kuliah. Di kerja itu kita juga harus belajar ilmu baru lagi, kita harus gali terus sampai mendapatkan hal-hal baru yang kita tidak dapatkan gitu, pengalaman gitulah. Seperti saya punya pengalaman di bidang perfilman contoh gitu. Saya langsung udah punya bidang itu, saya kerja langsung udah punya skill itu, saya sudah siap. Oke, kamu keterima di pekerjaan ini, dan kita selamanya tidak jadi karyawan. Seumur hidup kita nggak boleh jadi karyawan, tapi kita harus menjadi bos di dalam suatu perusahaan gitu. Dan ini pesan dari saya juga, semoga dari murid-murid yang ada di dunia ini, jangan seumur hidup kita selamanya jadi karyawan, tapi kita harus menjadi bos dalam suatu perusahaan tersebut tuh gak hanya satu perusahaan aja, tapi semuanya gitu. Misal ya kecuali mungkin ada guru lah contohnya ya, kalau guru ya bisa selamanya seumur hidup begitulah. Tapi dari guru itu mungkin bisa berkembang juga, bisa jadi kepala sekolah, mungkin bisa melanjutkan setelah berhenti mungkin bisa membagi ilmu ke anak-anak lainnya gitu. Jadi itu kehidupan, keinginan saya setelah lulus dari SMK 1 ini. Semoga ini mendapatkan ilmu, semoga ilmu saya bisa bermanfaat ke orang-orang juga. Oke, baik. Semoga apa yang diharapkan dari Mas Noel bisa terlaksana dan bisa tercapai ya Mas ya. Amin. Dan tadi kan spill orang tuanya memang punya usaha ya di bidang itu, dan semoga Mas Noel juga bisa punya usaha loh Mas. Dan itu lebih baik menurut dari Bu Eli juga tadi, kalau bisa jadi wirausahawan itu malah lebih baik, bisa merekrut karyawan-karyawan juga, membuka lapangan kerja gitu. Baik, oke, terima kasih. Mungkin
podcast kita cukup sampai di sini. Terima kasih Bu Eli sudah Sama-sama. datang untuk Saya juga terima mewakili kasih. SMK 1 di podcast kami. Terima kasih juga Mas Noel, sukses Iya. terus untuk jurusan DKV dan juga SMK Negeri 1 Cilacap. Moga-moga semakin jaya dan semakin menjadi nomor 1. Amin. Puji Tuhan. Itu terima kasih. Terima kasih. Jadi untuk baik Sobat Azana, begitulah podcast Ruang Inspirasi dengan SMK Negeri 1 Cilacap pada siang hari ini. Terima kasih yang sudah menonton podcast pada hari ini. Next kita sampai jumpa di podcast selanjutnya dengan bintang tamu menarik yang akan kami undang untuk podcast selanjutnya. Terima kasih, selamat siang.